Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Baik, hari ini seperti sesuai dengan timeline kita minggu kemarin ya, bahwa hari ini kita akan membahas bedah satu persatu tentang laporan-laporan keuangan yang akan kita pelajari pada KD baru, yaitu tentang laporan pertanggungjawaban. Yang pertama, kita akan bahas tentang jurnal umum terlebih dahulu. Sudah saya ingatkan kemarin untuk anak-anak bisa membaca materi sebelumnya, contoh-contoh tentang jurnal umum untuk bisa anak-anak pelajari terlebih dahulu, agar ketika nanti kita membahas ini, anak-anak sudah ada sedikit gambaran ya apa itu tentang jurnal umum. Nah, sebelumnya kita bahas dulu pengertiannya. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, pada umumnya, jurnal umum ini digunakan dalam akuntansi perusahaan jasa. Karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis, sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Kenapa? Karena kan di dalamnya ada kayak misal laporan penerimaan kas, laporan pengeluaran kas, kemudian ada jurnal pembelian, kemudian ada juga jurnal penjualan, dan sebagainya. Jadi untuk jurnal umum ini pada umumnya digunakan untuk perusahaan jasa seperti itu. Nah, untuk bisa lebih memahami lagi, kita akan bahas contoh jurnal umum yang ada di materi kemarin ya. Bisa dilihat pada layar. Contohnya kemarin kan yang ini. Ini ya, yang bengkel abadi milik Tuan Hermawan ya. Nah, sekarang kita akan coba kerjakan satu persatu bagaimana cara memasukkan akun-akun tersebut ke dalam si jurnal umumnya. Yang pertama, jelas dibuat tabel terlebih dahulu. Ada tanggal, nama akun, referensi, debit, dan kredit. Tanggal untuk tanggal pencatatan atau tanggal transaksi yang terjadi. Nama akun berisi akun yang akan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Referensi ini adalah nomor seperti nomor referensi kayak nomor nota dan sebagainya jika memang ada. Debit dan kredit seperti biasa. Nah, untuk pencatatan jurnal umum, sisi debit dan kreditnya itu harus seimbang. Misal debitnya ada 5 juta, ya berarti nanti kreditnya juga 5 juta. Akunnya nanti juga ada 2 akun. Misal, pembelian peralatan kantor 5 juta, berarti debitnya adalah peralatan kantor, yang dikredit adalah kasnya karena berkurang buat beli barang kan 5 juta. Itu seimbang, 5 juta, 5 juta, seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk yang tanggal pertama. Oh ya, ini kan adalah selama bulan Desember 2019. Agar lebih mudah, di sini akan saya tulis Desember saja. Biar nanti tinggal nulis tanggal-tanggalnya, gitu ya. Yang pertama, Tuan Hermawan menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta sebagai modal awal untuk memulai usahanya. Berarti, Tuan Hermawan meletakkan 10 juta ke bengkel abadi. Nah, berarti menurut bengkel abadi punya tambahan uang 10 juta kan? Berarti uangnya bertambah kan ya, uangnya milik bengkel abadi. Berarti kasnya bengkel abadi bertambah 10 juta. Kemudian yang dikreditkan adalah modal bengkel abadi 10 juta. Berarti nulisnya adalah tanggal 2. Kasnya bertambah 10 juta. Kemudian
Yang dikredit adalah modal bengkel abadi 10 juta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tanggal 3. Diberi peralatan senilai 5 juta dari toko Sanjaya, dibayar tunai 2 juta, dan sisanya akan dicicil. Berarti, ini kan maksudnya adalah kita membeli barang atau membeli peralatan ke toko Sanjaya seharga 5 juta. Tapi kita cuma baru bayar 2 juta. Berarti lagi kita mempunyai utang sebanyak 3 juta ke toko Sanjaya. Nah, untuk penulisan yang di transaksi tanggal ini, berarti kan yang bertambah adalah peralatan kita ya. Peralatan kita bertambah 5 juta, atau peralatannya di debit 5 juta. Kemudian yang dikredit adalah kas kita berkurang 2 juta, karena kita bayar tunainya cuma 2 juta ya. Kemudian yang berkurang lagi adalah, kemudian kita punya utang sebanyak 3 juta ke toko Sanjaya. Berarti nulisnya tanggal 3, peralatannya kan bertambah 5 juta. Kasnya kan cuma berkurang 2 juta. Nah, biar balance gimana? Nah, utangnya kita ke toko Sanjaya juga harus dihitung. Utangnya kita ke toko Sanjaya sebanyak 3 juta. Nah, makanya utangnya kita juga harus dicatat. Utang dalam pencatatan akuntansi itu kalau bertambah ditulis di kredit. Berarti di sini ditulis utang usaha sebanyak berapa? 3 juta ya. Nah, utang nanti kalau berkurang ditulisnya di debit. Seperti gini ya. Peralatan kita bertambah 5 juta. Kemudian yang dikredit adalah kas kita, karena uang kita berkurang 2 juta, karena kita bayar secara tunai. Kemudian utangnya kita tulis juga sebanyak 3 juta. Sampai sini paham ya? Kemudian lanjut ke tanggal berikutnya, tanggal 5. Oh, banyak sekali. Tanggal 5 adalah Tuan Hermawan membayar sewa gedung sebesar 2.400.000 untuk 1 tahun. Berarti yang didebit adalah sewa dibayar di muka, sewa gedung dibayar di muka. Kan kita udah bayar sewa selama 1 tahun nih dibayar di muka, berarti kita debit kita bertambah sebanyak 2.400.000. Kemudian uang dari si bengkel tadi berkurang 2.400.000 untuk bayar sewanya. Berarti kas kita berkurang karena digunakan untuk membayar sewa tersebut. Nah, cara nulisnya adalah berarti 5 tanggalnya. Di sini ditulis sewa gedung dibayar di muka boleh, sewa dibayar di muka juga boleh. Misal di sini ditulisnya sewa gedung dibayar di muka, sama saja ya. Banyak 2.400.000. Kemudian tadi yang dikredit apa? Yang dikredit adalah kas perusahaannya. Nah, sampai sini masih seimbang ya. Kemudian lanjut lagi, tanggal 10. Diterima pendapatan jasa kendaraan sebanyak 2.500.000. Berarti di sini kan kita terima pendapatan, berarti kas kita bertambah ya, dapat uang sebanyak 2.500.000. Kemudian yang dikredit adalah si pendapatan jasanya sebanyak 2.500.000. Tanggal 10. Di sini kas kita bertambah sebanyak 2.500.000 ya. Kemudian yang dikredit adalah pendapatan jasanya sebanyak 2.500.000. Sekarang lanjut ke tanggal berikutnya, tanggal 16.
dibayar utang atas transaksi tanggal 3 Desember sebesar Rp500.000. Nah, tadi kan transaksi yang tanggal 3 itu adalah ini ya yang kita beri peralatan, tapi kita masih punya utang 3 juta. Nah, tanggal 16 ini baru bayar utang sebesar 500.000. Berarti kan utang kita berkurang. Nah, kalau utang berkurang itu ditulis di debit. Kemudian yang dikredit adalah kasnya. Berarti tanggal 16 utang usaha berkurang ya 500.000, masuknya ke debit. Nah, yang masuk ke kredit adalah kas kita karena uang kita berkurang digunakan untuk membayar utang sebanyak 500.000. Nah, sisa utangnya bagaimana? Nah, sisa utangnya bisa dibayarkan di misal bulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya dan sebagainya, tergantung kondisi keuangan dan kesepakatan. Tetapi yang jelas harus ada pencatatan yang jelas. Berarti kurang 2.500.000, misal 2 bulan besok mau bayar berapa? Misal bayar 2.500.000, oh berarti udah lunas dan sebagainya, gitu ya. Sekarang tanggal 17 adalah telah diselesaikan pekerjaan servis kendaraan sebesar 3 juta, diterima tunai 2 juta dan sisanya akan diterima kemudian. Berarti ini kan kita istilahnya menjual jasa atau menerima upah jasa sebesar 3 juta. Tetapi si customer itu baru bayar 2 juta. Berarti si customer masih punya utang ke kita sebanyak 1 juta. Nah, ketika orang lain punya utang ke kita, berarti kita mencatatnya adalah piutang. Nah, lalu bagaimana pencatatannya? Pencatatannya berarti adalah yang didebit adalah kas kita bertambah 2 juta, kemudian piutang kita bertambah 1 juta. Kan ada orang lain yang utang ke kita 1 juta. Berarti di debitnya adalah kas 2 juta, piutang 1 juta. Kemudian yang dikredit adalah pendapatan jasa sebesar 3 juta ini. Berarti kas kita bertambah 2 juta. Kemudian piutang usaha bertambah 1 juta. Yang beri kredit adalah pendapatan jasa pendapatan. Sebesar 3 juta. Gitu ya. Kemudian tanggal selanjutnya tanggal 20. Tuan Hermawan mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebanyak 1 juta. Berarti kas dari perusahaan atau kas dari bengkel berkurang 1 juta ya. Berarti kasnya dikredit. Kemudian yang didebit apa? Yang didebit adalah si prive atau untuk kepentingan atau keperluan pribadi si pemilik. Berarti di sini ditulisnya tanggal 20 ya. Prive sebanyak 1 juta. Kemudian yang berkurang adalah kasnya juga sebanyak 1 juta. Ke yang berikutnya. Tanggal 25 diterima pelunasan piutang atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17 Oktober. Oh, mohon maaf, harusnya ini adalah 17 Desember ya, soalnya. Desember ya, maksudnya adalah yang ini. Nah, di transaksi kita lihat tanggal 17 kan tadi ada piutang 1 juta. Nah, tanggal 25 ini si customer niat mau ngelunasin 1 juta. Berarti utangnya dia jadi lunas. Berarti untuk tanggal 25
kan kas kita bertambah ya, ada orang yang mau membayar utang ke kita. Berarti kasnya bertambah 1 juta, kemudian yang berkurang atau yang dikredit adalah si piutang usahanya. Berarti di sini tanggal 25 kas kita bertambah 1 juta dan yang berkurang adalah atau yang dikredit piutang usahanya sebanyak 1 juta. Yang selanjutnya tanggal 28 perusahaan membayar listrik air dan telepon sebesar 300.000. Berarti di sini kan adalah beban ya. Kita harus membayar listrik dan sebagainya sebanyak 300.000. Berarti kas perusahaan berkurang sebanyak 300.000 buat bayar itu semua. Kemudian yang didebet adalah si beban listrik, air, dan teleponnya. Tanggal 28 beban listrik, air, dan telepon ya sebanyak 300.000. Yang berkurang kasnya karena digunakan untuk membayar beban-beban tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah peralatan disusutkan sebesar 5%. Setiap peralatan yang dimiliki kan memulai nilai susut ya. Nah, nilai susutnya ini sebanyak 5%. Berarti maksudnya adalah kas kita atau aset kita nilainya berkurang sebanyak 5% dari peralatan yang tadi kita beli. Kemudian berarti kasnya kita berkurang sebanyak 5% dari harga peralatan kita beli. Yang didebet adalah si beban penyusutan peralatan tersebut. Berarti langkah pertama adalah kita harus menghitung berapa nominal nilai susut ini. Berarti 5% dikali 5 juta ya. Berarti di sini tanggal berapa dulu kita tulis? Tanggal 30. Tanggal 30 tadi sesuai yang kita sampaikan, yang pertama adalah si beban penyusutan peralatan. Banyak 5%, berarti 5% dikali 5% dikali peralatan yang tadi 5 juta 250.000. Kemudian yang dikredit adalah kasnya atau karena aset kita berkurang nilainya sebanyak 250.000. Berarti kan uang kita berkurang 250.000. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir adalah pada akhir bulan diketahui perlengkapan yang tersisa di gudang Oke, saya ulangi untuk tanggal 31. Pada akhir bulan diketahui perlengkapan yang tersisa di gudang senilai 700.000. Nah, berarti kalau kondisinya seperti ini yang perlu kita debet adalah si beban perlengkapannya. Sedangkan yang di kredit adalah si perlengkapan itu sendiri atau akumulasi penyusutannya. Berarti kita tulis tanggal 31 beban perlengkapan sebanyak 700.000. Kemudian yang kita kredit adalah si akumulasi perlengkapan. Nah, kalau sudah semua, nanti tinggal kita jumlah.
banyak. Sebentar, apakah ada yang kelewat atau belum? Totalnya adalah segini. Nah, baik anak-anak, itu adalah contoh dari cara menghitung si jurnal umum. Jadi harus seimbang antara debit kredit dan harus diperhatikan, oh berarti kas kita yang berkurang, atau misalnya pendapatan kita yang bertambah, atau misalnya modal kita bertambah, piutang, dan sebagainya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk membahas jurnal umum. Bila ada pertanyaan, anak-anak bisa tanyakan di grup kelas kita ataupun di komentar e-learning milik kita. Sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.